Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Banyumas. Yang pertama, potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat sampai selatan Banyumasan pra-Islam. Dimulai dari kehidupan sosial, politik, dan kehidupan ekonomi masyarakat. Yang pertama, pembahasan mengenai Banyumas Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar mengenai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba pada abad 15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad 14-15. Setelah kedua kerajaan tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas abad 16-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik dari Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Sementara dalam babat Pasir Luhur Napak Tilas Banyumas, Bida dilacak pada zaman kejayaan Pakuan Parahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawusi Dewa Niskala pada tahun 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggaswatu Ratu Purana Jaya Dewata pada tahun 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggaswatu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Dari keempat putra Sri Prabu Linggaswatu, sosok Raden Harya Bajak Catra atau Lutung Kasarung menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggaswatu melalui jalur Harya Bajak Catra. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ciremai, dan lembah Sungai Serayu. Van der Meulen memperkirakan bahwa nama Kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala Bojong Galuh dan beribu kota di daerah Madanggili. Jika di lereng Gunung Slamet muncul Kerajaan Galuh Purba yang melahirkan Kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus sukses-nya, maka di Jawa juga berkembang jadi Kerajaan Salak Negara. Di daerah Tegal, Kalumahan, Galuh Kumara, Banyumas, Galuh Purba, dan Bagelan. Transformasi kekuasaan dari Tarumanegara, Galuh Kawali, Galuh dalam beberapa abad selanjutnya melahirkan imperium baru di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Pajajaran, sehingga jika ditarik ke atas, sebenarnya sejarah kerajaan di wilayah Banyumas jauh lebih tua daripada kerajaan-kerajaan Pajajaran. Namun, keberadaan Kadipaten Pasir Luhur yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran juga memiliki dimensi historis tersendiri, bahwa Pajajaran pernah memiliki dominasi kekuasaan atas wilayah Banyumas. Lalu berdasarkan uraian di atas, secara sosial politis, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya Jawa. Namun pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jauh. Karenanya, pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas biasanya dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, dan Demak. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain.
Bahkan jauh pendek aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contohnya, aliran Sungai Berantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sebagai penghubung jarak jauh oleh masyarakat, telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras, aliran airnya maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Pola perekonomian masyarakat Jawa sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Lalu Islam di Jawa Tengah bagian selatan. Yang pertama, kebangkitan Islam Puritan, berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. Majelis Tafsir Al-Quran didirikan oleh Abdullah Taufail Saputra di Solo pada 19 September 1972. Jemaahnya semakin berkembang dan kuantitas pengikut mereka semakin banyak, mulai dari Solo Raya, meliputi Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen, dan Surakarta. Sekarang menambah ke Blora, Cepu, Purwodadi, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Demak, dan Salatiga. Bahkan sampai di luar Jawa seperti Medan dan luar negeri. Setelah sekian lama berjalan, MTA kini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sukina. MTA memfokuskan kajian pada tafsir Al-Quran dengan slogan ngaji Al-Quran sak maknane. Lalu munculnya MTA di Purwokerto berawal dari sekitar tahun 2000. Pada saat itu beberapa mahasiswa UNSUD yang berasal dari daerah Surakarta yang tentunya sudah bergabung dengan MTA di daerah masing-masing mengadakan belajar kelompok di sebuah kos-kosan dengan mempelajari brosur-brosur yang diterbitkan oleh MTA pusat. Belajar kelompok dilaksanakan dengan rutin dan istiqomah, menarik teman-temannya untuk ikut bergabung belajar bersama. Belajar kelompok selanjutnya dilaksanakan berpindah-pindah. Terkadang dilaksanakan di masjid-masjid sekitar UNSUD dan mulai dibina dari perwakilan Banjarnegara pada tahun 2002. Tempat pengajian berpindah di sebuah kontrakan perumahan Tanjung Elok. Pengajian tetap berjalan rutin. Pesertanya semakin bertambah, tidak hanya mahasiswa UNSUD, namun beberapa orang dari daerah sekitar Banyumas, yaitu Cilacap, Purbalingga yang berprofesi sebagai pedagang. Pada tahun 2005, pengajian pindah lagi di sebuah kontrakan di daerah Sukaraja. Namun, baru terlaksana sekitar 2 bulan, timbul gejolak dari masyarakat sekitar. Karena ketidaktahuannya menganggap pengajian sesat, sehingga pengajian tidak boleh dilaksanakan di daerah tersebut. Pengajian pindah lagi ke perumahan Tanjung Elok sampai sekitar tahun 2007. Mulai tahun 2007, pengajian ditempatkan pada rumah warga yang beramat di Karanglewas, RT 5 RW 4. Dilaksanakan setiap hari Jumat jam 3:30. Ba'da asar yang diampu Ustadz Parmanto dari perwakilan Banjarnegara. Lalu tren Islam moderat. Yang pertama, perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. Warga Banyumas dan sekitarnya mayoritas beragama Islam dan merupakan Nahdliyin. Meskipun tidak ada identitas yang resmi diakui sebagai Nahdliyin, tapi hal itu terlihat pada ikatan semangat kekeluargaan yang kuat. Mereka kokoh memegang prinsip terutama demi mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Warga NU di Banyumas kini bukan hanya yang hidup di desa seperti petani, penderes, dan seterusnya yang kurang memiliki daya tawar politik. Tak sedikit tokoh atau elit NU yang menduduki jabatan strategis dalam lingkup pemerintahan daerah maupun nasional. Pedoman ajaran keagamaan bagi umat Nahdliyin di Banyumas erat kaitannya dengan preferensi politik yang ada, seperti pada ungkapan Jawa Jarkoni, yaitu ngajar orang ngelakoni, yang artinya mengajar tapi tidak melakukan atau memberi contoh. Bisa menjadi ilustrasi untuk menjelaskan internalisasi nilai sosialistik ini dalam hubungan sosial orang Banyumas. Penghargaan dan juga loyalitas kepada pemimpin bagi masyarakat Banyumas sangat ditentukan oleh kemampuan si pemimpin untuk tidak bertindak jarkoni atau ngaji orang ngelakoni. NU di Banyumas tidak hanya besar dan kuat secara agama, akan tetapi juga kuat secara ekonomi.
NU tidak hanya terikat dengan sistem dagang yang dikendalikan oleh pasar secara umum, kekuatan ekonomi dan massa yang loyal ini membuat mereka mampu menciptakan pasar sendiri. Entah itu dipergunakan untuk kemaslahatan warga NU maupun juga terbuka bagi kalangan umum. Modal ekonomi inilah yang dimiliki NU di Banyumas. Dengan modal ini, kemandirian itu dibangun sekaligus menjadi daya tawar bagi NU terhadap pihak luar. Dilihat dari lembaga pendidikan, NU di wilayah Banyumas dan sekitarnya memiliki cukup banyak lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif, mulai dari RA, MI, MTS, MA hingga perguruan tinggi. Lalu ada Torekot. Torekot adalah tradisi Islam lokal yang mengakar kuat di Banyumas, secara umum khususnya di Sokaraja. Torekot ini dikenal dengan nama Tarekat Akmaliyah Kamaliyah. Menurut Dewes, Akmaliyah disebarkan oleh 3 guru tarekat, yaitu Kiai Hasan Maulani yang berada di Lengkong Cirebon, Kiai Nur Hakim yang berada di Pasir Wetan Purwokerto, dan Malang Yuda yang berada di Rajawana Purbalingga. Ketiganya merupakan guru murid dengan Kiai Hasan Maulani sebagai pendiri dan guru utamanya. Menariknya, Kiai Hasan Maulani sendiri mendapat bimbingan pertama kali untuk masuk tarekat dari Syekh Abdul Somad, seorang guru Naqsabandi Qadiriyah, sehingga tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa Akmaliyah adalah tarekat lokal asli Banyumas. Ya, mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai sejarah Islam di Banyumas. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan kata-kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.